Teman-teman, koneksikan diri kamu dengan dunia internet, namun juga jangan hanya sekedar terkoneksi menjadi konsumtif di dunia online, tapi jadilah produktif. Karena ke depan orang-orang produktif lah yang akhirnya bertahan dan bisa melewati challenge-challenge yang lebih berat daripada masa pandemik sekarang ini. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba fokus kepada teman-teman mahasiswa lagi ya, terutama yang sekarang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring gitu ya. Nah teman-teman, gue mau katakan satu hal bahwa ayo kita harus melihat bahwa semua orang dikasih 1 kali 24 jam dan semua orang di dunia saat ini mengalami hal yang sama, yaitu pandemik COVID Corona. Namun ketika nanti COVID ini berakhir atau pada saat akhirnya kita harus terbiasa dengan yang namanya COVID ya, artinya hidup berdampingan bukan berdamai sebenarnya ya. Nah, ada begitu banyak orang yang pada saat nanti sudah bisa kita keluar dari masa pandemik ini, justru dia semakin pintar, semakin kaya ya. Tapi ada juga dari teman-teman kita atau lingkungan kita yang kita lihat justru keluar dari masa pandemik ini, satu semakin, maaf kata, tertinggal, yang kedua gitu-gitu aja hidupnya. Nah jadi yang gue mau tekankan bahwa hidup ini pilihan, dan sekali lagi kita masih dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh. So teman-teman, maksimalkanlah waktu teman-teman selama masih di rumah ya. Di saat teman-teman harus belajar semuanya serba online ya, dengan sesuatu hal yang benar-benar membuat teman-teman jadi naik kelas dalam kehidupan. Kualitas teman-teman itu semakin lagi meninggi ya, produktivitasnya juga meningkat. Nah di pembahasan kali ini kita akan mengangkat apa-apa saja yang harus teman-teman lakukan pada saat masa pandemik. Seperti apa pembahasannya teman-teman, namun jangan lupa juga berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya untuk dapatkan updatean dari channel kita ini. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya? Check it out. Baik teman-teman, yang pertama, nah kita semakin memang lebih dekat dan semakin terus bersentuhan dengan yang namanya dunia online ketika masa pandemik ini ya. Nggak heran juga tuh bisnis yang justru tidak mati ketika pandemik datang, corona datang, yaitu adalah yang sifatnya lebih kepada bisnis sosial media ya, contohnya TikTok gitu ya, semakin meningkat, atau misalnya media seperti Zoom gitu ya, dimana orang jadi bisa punya komunikasi atau conversation dengan jumlah yang banyak gitu ya. Nah jadi teman-teman, begitu juga dengan kita juga harus sebenarnya semakin lagi meningkat ya, terutama dalam hal kualitas cara berpikir, sehingga nanti membawa kita kepada ketika pandemik selesai ya, pribadi yang lebih berkelas lagi, pribadi yang benar-benar memiliki kualifikasi yang punya keunikan atau daya saingnya kita tinggi sekali. Orang lain tidak punya keahlian ini, kita sudah punya ya. Jadi saran gua pertama yang paling harus teman-teman mahasiswa perlengkapin atau lakukan pada saat masa pandemik, baik itu di rumah atau dimanapun juga, adalah ayo teman-teman, kamu harus sering yang namanya nontonlah kayak YouTube gitu ya, atau nonton film-film yang memang sebenarnya mendekatkan kamu lebih kepada cita-cita kamu ya. Contohnya kalau kayak gue, jadi gue pada saat di rumah jujur, istri lagi hamil nih, jadi semua pekerjaan hampir bisa dibilang gue bantu juga istri ya. Jadi apa yang benar-benar bisa memberatkan dia, gue ambil alih tuh, contohnya kayak nyuci piring atau ngepel atau apapun. Nah teman-teman, pada saat gue melakukan kegiatan rumah ini, itu gue selalu membunyikan atau menghidupkan downloadan video dari YouTube ya, yang sudah memang gue download sebelumnya. Jadi biasanya kalau misalnya gue senang tuh dengan bagaimana ahli ekonom Rizal Ramli dia bercerita tentang gambaran seperti apa ekonomi Indonesia. Nah itu gue download juga. Atau misalnya ada dari teman-teman entrepreneur gitu ya, Pak Sandiaga Uno bercerita apa saja ide-ide bisnis yang benar-benar bisa menaikkan pendapatan teman-teman, itu juga gue download. Jadi apa saja yang menurut pendapat gue
itu senang untuk gue dengerin, ya, untuk bisa menambah ilmu gue, pasti gue download dan nanti akan gue dengar. Jadi sambil kerja sambil dengar, ini akan sangat-sangat bagus. Teman-teman juga bisa pada saat nyetir, ya, juga mendownload video-video yang dianggap penting, ya. Tidak harus serius-serius juga, ya, tidak harus serius-serius juga selalu, tapi teman-teman bisa juga misalnya, ya, mendownload channel yang lucu-lucu tuh, ya, mendownload channel-channel yang sifatnya humor, yang lucu. Karena sekali lagi dalam hidup kita jangan terlalu serius juga, ya, kita butuh yang namanya tertawa supaya terus bahagia gitu loh. Ya, sekali lagi jangan hidupnya terlalu monoton, tapi selingkan dengan sisi-sisi humor, sense of humor gitu ya. Karena ini dibutuhkan oleh setiap mahasiswa. So di pesan gue yang pertama, gue lebih menyarankan teman-teman mahasiswa, jangan sampai kamu melewati masa pandemik ini dengan tidak membekali atau menambah pengetahuan kamu. Salah satu cara untuk menambah pengetahuan itu adalah kamu bisa menonton video-video tutorial atau apapun yang sifatnya menambah kualitas kamu dalam hal berpikir dan menambah wawasan kamu untuk lagi mengambil tindakan atau mengambil challenge dalam hidup kamu ke depannya. Yang kedua, teman-teman, gue harus katakan bahwa ada sebuah badai yang lebih besar lagi memang ketika pandemik ini akan selesai, yaitu adalah masa resesi. Ada begitu banyak nantinya perusahaan-perusahaan yang kembali akan mem-PHK, ya, karyawan-karyawannya. Ini sepertinya tidak bisa dihindari juga oleh beberapa perusahaan-perusahaan. Nah, jadi menurut pendapat gua, jadi kalau seandainya teman-teman mahasiswa sekarang merasa bahwa tugasku adalah belajar saja, ayo diganti mindsetnya. Kamu harus berani yang namanya jualan saat ini, ya. Dan jualan terbaik adalah jualan online. Ya, jualan online. Silakan teman-teman, mau jualan yang sifatnya produk, mau jualan yang sifatnya jasa atau apapun, ya. Hampir sama kayak gua saat ini. Gua misalnya nggak bisa masak, gua nggak bisa buat minuman atau produk apapun lainnya. Namun gua ngerasa bahwa gua punya pengalaman, ya, misalnya pernah kerja di kapal pesiar, terus pengalaman mengajar, ya. Gua juga senang menambah wawasan gua, sehingga semua yang ada di kepala gua merasa penting untuk didistribusikan, disampaikan kepada orang-orang lain, ya. Jadi kalau seandainya pasarnya kena, ya udah goal. Salah satunya adalah gue berusaha untuk selalu memperkaya konten-konten di YouTube. Nah, silakan saja teman-teman yang lain juga, kamu mau jualan seperti apa. Jadi jualan tidak identik dengan produk, tapi juga dengan ide, ya. Atau misalnya jadi content creator, ya, atau bermain di Instagram. Tapi jangan sampai melewati masa-masa pandemik ini kamu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis, ya. Karena sekali lagi ke depan resesi tidak bisa kita hindari, dan jalan terbaik adalah kita walaupun sebagai mahasiswa mengambil sikap, mengambil pilihan bahwa kamu harus punya bisnis, ya. Ada begitu banyak pilihan bisnisnya. Kamu mau yang cash flow harian, ya jualan lah, misalnya produk tadi, atau sifatnya ada cash flow bulanan, ya. Kamu bisa bekerja misalnya mendesain desainer yang diminta oleh klien kamu, ya. Atau misalnya cash flow-nya project kayak yang gue lakukan sekarang. Jadi apapun itu teman-teman, koneksikan diri kamu dengan dunia internet. Namun juga jangan hanya sekedar terkoneksi menjadi konsumtif di dunia online, tapi jadilah produktif. Karena ke depan orang-orang produktif lah yang akhirnya bertahan dan bisa melewati challenge-challenge yang lebih berat daripada masa pandemik sekarang ini. Nah, baik, yang terakhir teman-teman, jangan lupa juga untuk bersedekah. Jadi ini sudah hukum kehidupan. Gua selalu tekankan ke teman-teman mahasiswa, jangan sepelekan dengan rumus kehidupan yang sifatnya sedekah. Sekali lagi, when you give, you become richer. Jadi teman-teman, pada masa pandemik kita serba kekurangan, kita tahu bahwa ada begitu banyak pengeluaran namun sedikit pendapatan, tapi jangan pernah lewatin hidup kamu dengan tidak bersedekah, ya. Bersedekah itu bisa banyak cara, ya. Artinya kita bisa memberi dalam hal ide ketika orang lain membutuhkan, waktu ketika orang lain juga membutuhkan, atau apapun juga, ya. Jadi ayo, terkadang kita berpikir memberi itu harus pada saat kita punya atau lebih.
Namun menurut pendapat gua, kita penting untuk melatih diri kita bagaimana memberi dari kekurangan kita, ya. Karena sekali lagi orang jarang memberi dari kekurangannya. Justru mereka menunggu ketika mereka berkelimpahan, mereka mau memberi. No, ya. Sekali lagi Tuhan sangat-sangat perhatian, peduli dengan orang-orang yang memang punya kebiasaan memberi. Terutama ketika Tuhan melihat, wow, dia punya duit atau punya aset yang segini tapi bisa dan mau untuk tetap memberi. Tuhan pasti akan berikan kelimpahan-kelimpahan. Ini sudah hukum kehidupan, tidak hanya semata-mata hanya karena gua yang mengatakannya. Jadi menurut pendapat gua, teman-teman, ya ada baiknya pada saat kita serba kekurangan, pada saat kita dilanda sama krisis, rumus terbaiknya sekali lagi berpikirlah terbalik, yaitu adalah dengan semakin banyak memberi. Ya. Tidak pernah ada satu orang pun di dunia ini yang menjadi miskin karena dia suka memberi. Jadi teman-teman, mahasiswa, teman-teman dosen atau siapapun yang menonton video kali ini, ayo mari kita berlomba-lomba untuk memberi. Dengan cara seperti itu, Tuhan akan lebih mengindahkan, Tuhan akan lebih memberikan rezeki-rezeki yang tidak terduga, ya, yang sering kita tidak perkirakan sebelumnya. Oke, teman-teman, itu saja sharing yang bisa gue berikan tentang 3 hal yang perlu mahasiswa lakukan selama masa pandemik untuk membekali dirinya menjadi lebih berkualitas, naik kelas, dan pastinya kualifikasinya sangat-sangat berdaya saing tinggi dibanding teman-teman atau lingkungan lainnya. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subrek. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, thank you very big and God bless you all. Ow!